Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama Back is Back. Hari ini kita sedang di SMA Negeri 1 Kecamatan Bubon ya. Hari ini kita ada kegiatan sama Pak Win, yaitu sosialisasi tentang pentingnya pendidikan tinggi buat adik-adik siswa di SMA Negeri 1 Kecamatan Bubon. Ya, nggak usah banyak-banyak mukadimah, kita langsung saja ke lokasi. Sekarang kita sudah di depan sekolah. Sekarang, ayo kita masuk. Oke guys, kita sudah di depan SMA Negeri 1 Bubon. Nah, inilah situasinya, kita lihat. Nah, SMA 1 Bubon yang dipimpin oleh Bapak Desi Jumaidir ya. Ya, kita sudah di depan ruangan kepala sekolah. Ya. Kita masuk ke ruangan kepala sekolah. Sebelum kita nanti akan melihat pemberian sosialisasi oleh Bapak Adwina Pakeh kepada siswa-siswa SMA Negeri 1 Bubon ya. Itu juga didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Desi Jumaidir, SPD MSI. Ayo nanti kita lihat dulu ya, ini ruangan-ruangan kepala sekolah. Ini ada Pak Zulfizal. Kita tunggu Bapak Kepala Sekolah dulu ya. Ya, kita lihat bentar kita akan masuk ke ruangan. Ini Pak Win sama Kepala Sekolah sudah masuk ya, ke ruangan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tentunya Bapak Adwina, dosen UTU ya. Ada Bapak kita juga, ini dari dosen UTU juga. Hari ini kita sungguh sangat istimewa dan sangat mulia. Jarang-jarang yang bisa kedatangan orang UTU kemarin. Karena kenapa? Tugas UTU itu sangat banyak. Ya, Universitas Teguh Umar. Yang dinamai Universitas Teguh Umar ini bukan hanya ya tugas kerjanya di daerah wilayah Aceh Barat saja, tetapi semuanya wilayah. Tetapi dengan memang alhamdulillah kedekatan Bapak dengan Pak Adwina dan teman-teman yang lain, ya jadi adanya terobosan bagaimana cara kalian harus paham UTU itu ternyata banyak sekali mahasiswa yang berasal dari Papua, dari seluruh Indonesia sudah berkumpul di sana. Kita yang di sini yang dekat tidak mau berkuliah di UTU, sungguh sangat naif tentunya, miris sekali, sayang sekali. Orang yang dari jauh meninggalkan orang tua, meninggalkan keluarga, mau mengayam pendidikan di UTU. Ya, yang perlu kalian pahami adalah UTU itu hampir kapasitasnya seperti Unsiah, luar biasa, prestasi sungguh sangat banyak. Kalian bisa cek baik di website resmi UTU dan berbagai informasi yang disiarkan oleh pihak UTU sendiri. Nanti Bapak percayakan, Bapak beri kesempatan kepada pihak UTU untuk menyampaikan beberapa informasi penting. Karena kenapa demikian? Ke depan pasti kalian akan berkuliah, insya Allah ya. Karena kuliah itu untuk mencari kerja ke depan. Hampir tidak ada lagi peluang kerja itu yang tamat SMA. Jadi harapan Bapak, kalian bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, kalian bisa membahagiakan kedua orang tua kalian, karena bagaimana membalas jasa orang tua itu tidak mudah, Kita dibesarkan dari kecil, kalian nanti bisa melihat proses bagaimana cara dari lahir, dari lahir, besar, SD, SMP, baru SMA. Jadi diupayakan bagaimana cara kalian itu harus membalas jasa daripada orang tua. Bagaimana cara membalasnya? Dengan adanya kalian punya pekerjaan, sehingga kalian bisa memberikan income kalian kepada orang tua. Itu harapannya.
Ya, harapan Bapak kalian itu ke depan wajib kuliah, nak. Ya, di UTU itu akreditasinya sungguh sangat bagus, luar biasa. Nanti detailnya, waktu dan kesempatan kita percayakan kepada Pak Adwina untuk menyampaikan hal penting terkait informasi yang terkini di UTU. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT. Salawat dan salam sama-sama kita sajikan ke pangkuan alam Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Desi Jumedir SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bubon, para guru, kemudian adik-adik semuanya. Ini kelas berapa? 12 ya, kelas 12. Perkenalkan, kami ada saya Adwina Pakeh, kemudian di samping ini Pak Zuridal Fadli, MSI. Kami berdua dosen di Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teguh Umar. Saya aslinya di Melabo atau Aceh Barat, putra kelahiran Aceh Barat. Sementara rekan Zuridal Fadli dari Nagan Raya. Jadi kami berdua ini bukan orang asing, tapi memang asal Aceh Barat, Aceh Barat Raya. Jadi alhamdulillah kami berkesempatan menjadi bagian daripada dosen di Universitas Teguh Umar. Dan tentu kesempatan yang kami rasakan saat ini ingin juga kami share kepada adik-adik. Ke depan kalian juga akan mendapatkan kesempatan yang mungkin lebih daripada kami. Dan kesempatan ini hanya didapati oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi seperti Pak Kepala sampaikan tadi, ya, dengan pendidikan tinggi, peluang kerja sudah semakin terbuka. Dengan hanya lulus SMA saat ini, peluang kerja itu sudah semakin rendah, ya, semakin sedikit gitu. Baru-baru ini Pak Desi, ada perusahaan di Aceh Barat membuka kesempatan kerja untuk formasi 126 orang dibuka. Tahu berapa orang yang daftar? Ada kalian baca nggak di media atau ada yang pernah baca nggak? Berapa orang yang daftar? Nggak? 4.000 orang yang daftar. Formasi dibuka 126 orang. Ya, yang daftarnya 4.000. Berapa persen itu persaingannya itu? Luar biasa. Ini sebagai contoh, itu baru 2 bulan yang lalu yang diresmikan pabrik karet yang di Wela. Ada yang dari Wela sih? Nggak, dari Bubon semua ya. Yang di Wela, pabrik karet. Nah, itu 126 orang formasi, tapi yang daftar 4.000 lebih. Itu sebagai contoh bagaimana dunia kerja saat ini itu semakin kompetitif dan sangat berat, ya. Tapi dengan adanya pendidikan tinggi, tentu ini membuka ruang lebih besar, bukan hanya di kampus atau apa, ya. Kalau untuk ke kampus, untuk menjadi dosen, itu juga terbuka peluang, ya. Menjadi dosen itu bukan orang-orang hebat juga, gitu. Bukan mesti dari keluarga yang hebat-hebat, gitu. Ya, kesempatannya sama diberikan kepada setiap anak bangsa. Ya, kalau di sini adik-adik semua ada nggak yang berasal dari keluarga petani, yang orang tuanya bekerja sebagai petani? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan. Oke, ya, terima kasih. Ya, jangan minder. Orang tua saya adalah petani. Sampai hari ini masih petani, masih di sawah. Ya, jadi nggak usah minder. Boleh tepuk tangan nak kepada Pak Adwina. Mudah-mudahan di sini nanti keluar juga dosen, ya. Ya, itu harapannya gitu. Harapan bahwa anak petani bisa jadi dosen. Ya, anak guru bisa jadi dosen. Ya, anak pekebun bisa jadi dosen. Atau bahkan mau jadi polisi, jadi tentara, itu udah banyak saat ini itu yang latar belakang orang tua itu dari bukan hanya orang birokrat, bukan hanya orang yang
apa istilahnya yang udah hebat luar tidak. Kalau misalnya orang tua kita hari ini belum punya nama, gitu misalnya ya, belum dikenal, tidak ada nama besar, ya peran anak lah yang membuat nama orang tua itu besar. Ya, kita lah yang menjadi generasi yang akan membesarkan nama orang tua kita, gitu. Jadi bukan orang lain. Nah, salah satu caranya adalah dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Itu salah satu, gitu. Nah, Pak, apakah dengan kuliah dijamin sukses? Kira-kira ada jaminan nggak? Belum tentu ada jaminan untuk sukses. Tetapi paling tidak, itu sudah ada satu kunci yang diberikan. Nah, karena modal. Melamar kerja, konlik ijazah SMA. Tapi karena S1. Gitu. Nah, ada peluang untuk menjadi sesuatu itu. Nah, banyak sekarang, alhamdulillah, coba perhatikan, ada guru-guru kita yang dulunya honor ya Pak ya. Jadi bermodal S1 dia honor, alhamdulillah sekarang sudah diangkat jadi P3K. Bahkan di tempat-tempat lain, di tempat-tempat lain yang honor-honor selama ini, yang mungkin sebagian orang menganggap hai hok aja nyantik bengel, sementara gaji hanya terus mengatur lebih contohnya. Tapi mereka sekarang sudah diangkat. Apa jadi penyuluh, jadi ini. Nah, begitupun yang menjadi profesi-profesi yang lain. Nah, bagi kami, adik-adik semua, kami di Universitas Umar ini memberikan atau selain membuka pintu agar anak-anak kita di Aceh Barat ini lebih ramai yang melanjutkan kuliah. Benar yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, bahwa di UTU itu saat ini itu dari Papua itu ada banyak, dari Kalimantan, dari Bandung, dari Jakarta juga ada. Kalau dari Medan jangan tanya lagi, Sumatera Utara itu sudah ratusan. Kalau secara data mungkin sudah lebih daripada 300 Pak. Itu yang khusus dari Sumatera Utara. Ya, yang luar-luar sana tuh udah ramai. Kenapa mereka mau? Bahkan yang dari Papua, kalau kita tanya, sejak sampai di sini sudah berapa kali pulang? Belum Pak, kami nggak ada pulang. Kami niatnya waktu pergi itu pulangnya membawa ijazah. Bayangkan, pulang mereka itu bawa ijazah. Artinya dia berangkat pamit sama orang tua untuk masuk kuliah misalnya tahun 2025, dia kembali nanti tahun 2029 untuk ketemu lagi sama orang tua. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau kalian tinggal di Bubon, tinggal di sini, itu setiap hari bisa ketemu orang tua dengan status sebagai mahasiswa dengan kuliah. Artinya perjuangan berbeda Pak, ya berbeda sekali dengan saudara-saudara kita yang dari timur yang mereka harus mengorbankan waktu. Mungkin ada keluarga mereka yang meninggal sana, mereka nggak bisa balik, nggak bisa pulang, cukup hanya mengirim doa. Nah, tahun 2025 berdasarkan dari data yang Bapak dapatkan, alhamdulillah dari SMA Bubon ini ada sebanyak 8 orang siswa-siswi yang lulus di Universitas Umar. Ini satu prestasi ya, kita apresiasi dulu untuk SMA 1 Bubon. Mungkin ini peran juga dari Pak Kepala untuk sosialisasi. Ada 5 orang jalur undangan dan 3 orang jalur tes. Ya, jalur undangan dan jalur tes. Nah, adik-adik mungkin sudah mendapatkan pemahaman sekilas apa itu jalur undangan, bagaimana dia bisa masuk ke jalur undangan. Tentu itulah jalur prestasi yang sudah dipersiapkan dari awal. Apakah ranking 1 atau ranking 10 besar di sekolah, nilainya bagus, ya, ekstrakurikulernya bagus, prestasi dapat juara, itu akan mendapatkan undangan. Jadi tidak mesti harus ranking 1 gitu. Nggak mungkin satu kelas kita bisa dapat ranking 1. Tapi ada peluang lain, prestasi di bidang lain. Nah, persiapkan dari sekarang. Ada waktu masih setahun atau berapa bulan untuk mempersiapkan diri. Saya harus tembus jalur undangan gitu. Nah, kalau memang udah dapat ranking 1, alhamdulillah ada slotnya gitu. Yang belum itu persiapkan dengan prestasi-prestasi yang lain. Banyak kok peluang prestasi itu. Sehingga portofolio nanti waktu dibuat, juara MTQ, juara bidang seni budaya, juara bidang olahraga. Itu peluang-peluang yang bisa adik-adik maksimalkan sehingga nanti bisa mendapatkan jalur undangan. Nah, kalau itu belum, tetap semangat untuk kuliah lanjut, bisa jalur seleksi berbasis tes. Ada 3 jalur ya masuk perguruan tinggi, ada 4 bukan 3, ada 4. Pertama jalur undangan,
kemudian jalur undangan itu SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, kemudian ada jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes, itu pakai komputer, kemudian ada jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes, tapi dia khusus wilayah Barat. Nah, dan yang keempat itu jalur mandiri. Jalur mandiri itu udah ibaratnya itu kalau biaya udah mahal. Tapi bagi sebagian orang yang mau melanjutkan kuliah, dia tetap kalau nggak lulus 1, 2, 3 tetap jalur yang ini. Dan yang berikutnya adik-adik, kuliah saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan yang dulu. Dulu mungkin orang hanya dalam satu desa kita melihat orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, dia yang bisa kuliah. Ya, sementara yang ekonomi rendah tidak bisa kuliah. Tapi saat ini, ya, yang ekonomi rendah, orang tuanya ekonomi rendah, peluang beasiswa KIPKA itu dia memudahkan. Ada yang dapat KIP sekolah saat ini? Ada. Yang dapat KIP di sekolah itu berpeluang nanti dapat KIPKA, KIP kuliah. Loh, kalau dapat KIP kuliah, itu udah kuliah dibayar, SPP-nya gratis, kemudian dikasih biaya makan, biaya hidup setiap bulan. Udah seperti digaji kita. Enak nggak? Jadi mahasiswa kita digaji. Kalau berhenti kuliah belum tentu kita dapat gaji. Misalnya kita nggak kuliah, tamat selesai SMA, yang cewek-cewek menikah terus misalnya, ya udah gaji dikasih sama istri, sama suami gitu. Yang apa istilahnya, yang cowok-cowok yang nggak mau ya harus bekerja dulu ekstra misalnya untuk mendapatkan gaji 1 juta per bulan misal. Tapi dengan status mahasiswa penerima KIP, setiap bulan dapat biaya hidup sampai 700.000. Kuliah nggak perlu mikir lagi biaya SPP-nya, ya udah ditanggung oleh negara. Nah, ini alhamdulillah ramai sekali yang dimanfaatkan oleh anak-anak saat ini, terutama dari luar Aceh. Ramai sekali. Dari Papua, dari Medan, dari luar-luar sana itu rata-rata mereka dapat KIPKA. Lalu kenapa kita nggak mau gitu? Ya, kami berharap nanti ini satu kelas berapa orang? 24, 34 ya, semuanya bisa kuliah. Ya. Nah, soal prodi, program studi nanti kalian bisa cek di UTU, ya. Bisa milih prodi kami ataupun prodi-prodi yang lain. Kalau milih prodi administrasi negara berarti ketemu dengan kami nanti dosennya. Masih muda-muda dan keren kan? Tapi kalau prodi lain juga seperti itu, dosen UTU itu muda-muda gitu. Dan rata-rata usia nggak jauh beda, masih 25 tahun. Ya, nampak nggak 25 tahun? Nggak ya? 45 ya? Nggak. Jadi dan kami, khususnya saya, ini adalah alumni Universitas Teguh Umar. Ya. Kuliah di UTU, bisa jadi dosen lagi. Jadi bukan harus hebat-hebat benar itu, enggak gitu. Hebatnya nanti belakangan maksudnya ya. Kita bisa memompa diri. Tujuan kuliah itu bukan hanya untuk dapat gelar sarjana, dapat peluang kerja, tapi kita bisa membuka meningkatkan kemampuan diri kita. Soft skill, hard skill segala macam, koneksi jaringan kita semakin luas. Gitu ya. Harapan kami dari Universitas Teguh Umar, adik-adik manfaatkan kesempatan. Dulu orang-orang tua kita tidak kuliah, tidak melanjut kuliah, hanya lulus SMA karena dulu belum ada perguruan tinggi di Aceh Barat. Maka wajar dulu orang tua kita nggak kuliah. Kalau kita tanya sama orang tua, kenapa bapak, kenapa ayah nggak kuliah dulu? Hai sojak belah di Gerte, Pak. Belah di Gerte maksudnya ke Banda Aceh dengan biaya yang besar. Hanya anak-anak orang kaya di desa yang mampu gitu. Tapi saat ini, kembali lagi, kita tidak perlu ke lewat Gerte, tidak perlu keluar daerah yang terlalu jauh di sini. Bukan artinya tidak boleh gitu. Mungkin ada teman-teman di sini, adik-adik sini, oh bapak saya mau kuliah ke Surabaya, silakan. Saya mau kuliah ke Bandung, silakan. Nggak ada masalah. Mau kuliah ke luar negeri, silakan gitu. Ya, tapi jangan tidak kuliah gitu. Ya, salah satu pilihannya adalah Universitas Teguh Umar. Ada yang udah pernah ke UTU? Ada. Boleh angkat tangan yang udah pernah. Iya, gimana kampusnya? Bagus, seperti mall ya. Ya benar, adik-adik ini pesan kami Pak Wala ya, mungkin kalau ada kesempatan nanti bisa buat studi banding lah, studi tour sekali. Anak kelas 3 nih
ke UTU, nanti kami coba fasilitasi. Ya. Kelas 3 semua nanti bisa berkunjung ke sana, nanti akan dinampakkan lah apa-apa yang ada di UTU gitu ya. Ya mudah-mudahan. Yang mau melanjutkan kuliah, boleh angkat tangan. Semuanya. Ya. Oke, alhamdulillah. Meskipun nanti kalian tidak pilih UTU tidak ada masalah. Ya. Yang penting kalian kuliah. Ya, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak dosen dari UTU, begitu juga di Nambek. Lupa sekali lagi, mohon persoalan dengan SPP itu itu bukan sebuah persoalan. Yang paling terpenting adalah semangat untuk terus mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, supaya merubah diri itu bukan orang lain. Siapa yang merubah diri kita? Bukan orang tua. Orang tua hanya memberi stimulus, penyemangat. Tapi yang bisa mampu merubah kita adalah kita sendiri. Itu yang harus dipahami dengan baik. Mudah-mudahan menjadi sebuah iktibar, menjadi sebuah amalan kita bersama. Kalian bisa merubah kehidupan kalian, kalian bisa merubah kehidupan keluarga kalian. Ya, demikian. Terima kasih karena kami juga mau menyampaikan informasi ini ke teman-teman yang sedang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah hari ini kami dari Universitas Tuku Umar, saya Adwina Pake MSc dan rekan saya Zuridal Fadli MSI, dosen di Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya, alhamdulillah hari ini kami telah tiba dan disambut di SMA Negeri 1 Bubun bersama Bapak Kepala Pak Kepala SMA Negeri 1 Bubun, Kanda Desi Jumedir SPD MSI, dan tadi kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan tinggi Pak Kepala kepada anak-anak siswa kelas 12, dan luar biasa semangat anak-anak kita untuk melanjutkan pendidikan tinggi itu muncul dari semangat mereka, interaksi mereka. Dan juga tahun 2025 ini ada 9 orang ya. Ada 9 orang anak-anak kita dari SMA Negeri 1 Bubun ini yang lulus kuliah di UTU, dan harapannya ke depan lebih banyak lagi Pak Kepala ya, ke depan merata di berbagai program studi, sehingga anak-anak lulusan SMA ini lebih ramai yang kuliah. Nah, itu tujuan kita datang memberikan sosialisasi ya, juga seperti itu Pak, ingin meningkatkan anak-anak itu untuk melanjutkan kuliah. Nah, kemudian yang sangat mengharukan juga, walaupun ini kali pertama kami datang ke sini, kami mendapatkan informasi tentang capaian-capaian yang luar biasa dari sekolah ini, dan mungkin selama kepemimpinan Bapak nanti bisa di-share sedikit Pak capaian selama Bapak mengabdi sebagai kepala sekolah di sini, dan harapan ke depan kemitraan kita antara SMA Negeri 1 Bubun ini dengan Universitas Tuku Umar bisa terjalin ya, sehingga ada program-program, apakah itu program pengabdian, program penelitian, atau apapun yang nanti dari UTU, kita dapat bermitra dengan tempat Bapak, dengan sekolah Bapak. Mungkin itu harapan dari kami Pak. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sebuah apresiasi yang tinggi dari keluarga besar SMA 1 Bubun, kedatangan dosen terbaik UTU, ada Pak Adwina dan ada Pak Jal, begitu juga ada Bung Bek, yang memang ini menjadi sebuah aura yang sangat bagus ya, anak-anak sangat senang dan bahagia. Mereka kedatangan yang langsung dosen yang berasal memang dari Aceh Barat gitu ya. Alhamdulillah tadi sambutan anak-anak sungguh luar biasa. Perlu kami sampaikan ada beberapa hal penting terkait dengan program sekolah yang telah dicapai di tahun 2025. Alhamdulillah kita mendapatkan rapor pendidikan hijau semuanya Pak. Oh, alhamdulillah. Nah, dengan rapor pendidikan hijau maka ada sebuah apresiasi daripada pemerintah, yaitu namanya BOS kinerja. Dan BOS kinerja ini digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan. Salah satunya sekarang yang lagi digagas oleh Bapak Menteri gitu ya, Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,
eh, pendekatan deep learning, ya, pembelajaran mendalam. Ini juga sangat penting. Alhamdulillah kami baru kontrak dengan BGTK Provinsi Aceh untuk peningkatan kapasitas guru kami. Alhamdulillah sekarang ada yang namanya pelatihan coding dan AI. Ini sungguh sangat penting. Jadi perubahan-perubahan era globalisasi ini harus langsung dilaksanakan, disesuaikan supaya anak-anak juga mendapatkan ilmu dan dari perubahan-perubahan regulasi pendidikan. Dan alhamdulillah juga capaian yang berikutnya yang kita lakukan di tahun 2024 itu hanya 6 lokal, 6 kelas. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama yang baik dari berbagai pihak, khususnya keluarga besar SMA 1 Ubun, kita mendapatkan 7 lokal hari ini. Nah, ini berkat kerjasama keluarga besar yang didukung oleh juga Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danpos Ramil, MPU, KUA, dan Ketua Komite dan tokoh-tokoh keluarga besar daripada Bubun, alumni, itu juga turun mendukung peran penting daripada peningkatan mutu pendidikan di SMA 1 Bubun ini. Dan kami menjadi sebuah momen penting bagaimana terus meningkatkan mutu pendidikan SMA 1 Bubun ini, insya Allah terus meningkat dari yang sudah ada menjadi yang lebih baik. Mungkin itu insya Allah harapan kami ke depan. Mohon dikunjungi kami, di mana nantinya mana tahu ada program-program penting untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah kami. Mohon kami menjadi sebuah sekolah yang diprioritaskan. Dan kekurangan daripada hari ini mana tahu dalam melayani masih kurang maksimal, kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kepala. Mudah-mudahan kemitraan kita bisa berlanjut Pak ya. Insya Allah. Kami izin dulu Pak ya. Terima kasih. Sekian Bung Bek. Ya, baik. Mantap. SMA 1 Ubun. Jaya Jaya.